Assalamualaikum ayah bunda di channel Cerita Rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian. Malam itu angin kampung berdesir, lampu jalan berkedip, dan satu keputusan nekat siap mengubah nasib. Seorang pemuda tampan tapi kere bingit rela menikahi dua nenek kembar demi menebus hutang orang tuanya. Kedengarannya absurd kan? Tapi ya, justru disitulah badai emosi bergulung. Gengsi ditantang, cinta ditimbang, dan harga diri diadu. Yuk kita lanjut ceritanya. Adit itu tuh bukan pemuda sembarangan. Wajahnya bersih, tatapannya jernih. Tapi sayang, isi dompetnya tuh tipis seperti kertas nota. Warung kecil milik kedua orang tuanya, Pak Hasan dan Bu Sari, sulit bernapas oleh hutang yang numpuk ke keluarga tua paling disegani di desa. Nenek kembar, Maina dan Maena, keduanya berumur jauh, rambut putih disanggur rapi, langkah pelan. Tapi nama mereka seperti cap stempel di setiap buku utang warga. Orang hormat sekaligus segan, bukan karena mereka kejam, melainkan karena mereka selalu menagih tepat waktu. Suatu sore, hujan baru reda. Di teras rumah, Adit mendapati orang tuanya tertunduk. Surat penagihan tergeletak. Tengah akhir besok lusa. Kalau gagal, warung disita, rumah bisa ikut melayang. Adit menatap atap yang bocor sedikit, lalu memandang wajah lelah ibunya. Kalau ada cara untuk menyelamatkan semua ini, aku ambil, Mak, katanya. Suaranya menahan getar. Malamnya, panggilan datang. Maina meminta Adit ke rumah joglo tua milik kembar itu. Di ruang tamu beraroma kayu dan minyak telon, Maina dan Maena duduk berdampingan. Senyumnya samar. Utang orang tuamu terlalu berat, Nak, untuk dibayar cepat, ujar Maena. Tapi ada syarat. Jika syarat itu kamu mau menutupnya dalam sekali jalan. Adit menegakkan punggung, menunggu vonis. Kamu harus menikahi kami berdua malam besok. Akad ganda, saksi lengkap, mahar kami tentukan ringan. Setelah itu utang lunas. Kata-kata itu seperti petir yang jatuh pelan di dada Adit. Di luar, katak bersuara seirama, seolah mengajak agamanya. Menikahi dua nenek kembar, desa akan heboh, harga diri, gosip, masa depan. Namun bayangan ibunya menahan air mata dan ayahnya yang makin ringkih membanting semua keraguan. Adik menarik napas lalu mengangguk, saya terima. Esoknya balai desa mendadak ramai. Ada tukang rujak, pedagang cilok, juga anak-anak yang menyilap di sela orang dewasa, mengintip acara paling tidak biasa yang pernah mereka lihat. Di panggung sederhana, kain putih hijau terpasang. Dua kursi untuk dua mempelai ditempatkan berdampingan. Sementara Adit berdiri di depan penghulu, wajahnya tenang tapi tapak tangannya dingin. Suara Adit mantap untuk mengucapkan ijab kabul. Tepuk tangan tertahan, lalu akad kedua dengan nada yang tegas. Penghulu mengumumkan sah. Orang-orang menahan napas yang dari tadi tak sadar mereka ditumpuk di dada. Maina dan Maena saling menatap. Senyum mereka seperti garis tipis yang menyimpan banyak rahasia. Seusai akad, Adit menyalami orang tuanya. Bu Sari meneteskan air mata. Pak Hasan memeluknya erat. Maafkan kami, Dit, bisiknya ayahnya. Adit menggeleng. Ini jalanku ya. Di beberapa sudut bisik-bisik meletup. Ada orang mencibir, ada yang salut, ada yang bingung. Menjelang malam, rumah joglo diterangi lampu kuning temaram. Dindingnya dipenuhi foto-foto hitam putih, sawah panen raya, perayaan desa, dan sepasang gadis kembar yang dulu cantik jelita, Maina dan Maena di masa muda. Di kamar masing-masing, dua nenek kembar bersiap. Mereka memakai kebaya sederhana, menyisir rambut putih dengan telaten. Di balik pintu, ada kotak kayu tertutup kain batik. Ditutupnya tertulis halus untuk malam pertama. Maina menepuk kotak itu pelan, saling beradu pandang dengan saudarinya. Saatnya, ucap mereka nyaris bersamaan. Adit berdiri di beranda, menatap halaman gelap dan langit yang menampakkan seiris bulan. Tapi malam ini, Adit tahu bukan hanya tentang dirinya, ini tentang harga diri keluarganya. Ada tanggung jawab yang sudah ia tanda tangani di hadapan langit dan manusia. Dua nenek kembar melangkah pelan membawa kotak kayu itu. Adit, panggil Maena lembut. Mari kita mulai malam pertamanya. Malam menebal menarik tirai seluruh desa.
Adit duduk di ruang tengah bersama Mainah dan Maenah. Di meja teh panas mengumpulkan uap wangi melati, kotak kayu bertuliskan untuk malam pertama. Adit ingin bertanya, tetapi milih menunggu. Dua nenek itu beradu tatap. Lalu Maenah mengangkat kotak dengan hati-hati, membuka tutupnya pelan seperti membuka lembaran masa lalu. Di dalamnya ada 3 benda, sebuah buku besar bercampur kulit, seutas kunci tua, dan selembar kain putih yang dilipat rapi. "Ini warisan bapak kami, nak," kata Mainah. "Buku ini catatan utang piutang sejak zaman kakekmu di masa kecil, kunci untuk gudang belakang, dan kain putih untuk pengikat niat." Adit menatap buku besar itu. Halaman-halamannya penuh angka, nama, dan tanda tangan. Ia menemukan nama ayahnya, Pak Hasan, tercatat berulang. Tapi di tiap catatan ada catatan kecil bertinta merah. "Tunda, beri waktu, bantu usaha." Benaknya berdegup. "Kenapa seperti ini, Mak? Bukannya terkenal ganas?" Maenah tersenyum tipis. "Tegas tidak selalu berarti keras, nak. Kami menagih hutang, tapi bukan marah. Utang bukan untuk menjerat, tapi menguatkan tekad." "Iya," Adit menatap lurus. "Malam pertama Mudit bukan tentang kasur, ini tentang kasar dan halus di hatimu. Kau memilih menebus orang tuamu dengan martabat, itu halus, tapi apakah kau akan tetap halus ketika diuji?" Adit menunduk. "Uji apa, Mak?" Mainah menunjuk kain putih. "Ikatkan pergelangan tanganmu. Kami juga akan mengikatnya di tangan kami. Lalu kita ke gudang belakang." Mereka berdiri bertiga. Di luar jendela, angin membawa suara jangkrik. Kunci tua dari kotak itu dimuat pas. Pintu berderit terbuka, memperlihatkan ruangan penuh karung beras, alat tani, dan lemari besi kecil di sudut. "Buka," kata Maenah. Di dalam lemari besi itu ada uang tunai terikat rapi, sertifikat tanah, juga beberapa surat wasiat. Mata Adit membesar. Ini ada dana cadangan desa, nak," jawab Mainah. "Hasil sawah dan usaha simpan pinjam, untuk keadaan darurat, dan untuk mengganti hak orang yang benar-benar jujur." Ia menatap Adit. "Malam ini kami ingin tahu, kalau semua ini kami titip kepadamu, apakah kamu akan tergoda? Kau tampan, muda, tapi sayang, miskin. Uang sebesar ini bisa memutar dunia, tapi bisakah kau menahan tanganmu?" Adit menelan ludah. Niatnya menyelamatkan orang tua, bukan menggenggam kuasa. "Kalau begitu, ini amanah, biar tetap jadi amanah," katanya pelan. "Jangan titip ke aku karena simpati, titiplah karena kalian percaya." Maenah mengamati wajah lama. "Kau bicara seperti almarhum bapak. Dulu beliau juga bilang begitu. Jujur, itu air mata. Semua yang kotor akan larut kalau kau dekat sumbernya." Ia mengikatkan putih itu di pergelangan tangan Adit. "Ini janji, kau tidak akan kami sentuh satupun, tapi kami akan menilai dari lakumu." Dua nenek kembar itu ikut bekerja, tidak peduli usia. Punggung mereka tegak, gerak mereka sigap. Adit sempat tersenyum. "Mak, ternyata kuat sekali." Keduanya tertawa. Tawarannya yang tak tersangka keluar dari bibir sepuh. Menjelang subuh, mereka kembali ke ruang tengah. Teh yang tadi sudah dingin diganti baru. "Besok kau akan mulai kerja, nak, di pasar," kata Mainah. "Jadi tukang catat, bantu timbang, belajar mengenali wajah jujur dan licik. Malam pertama sudah separuh jalan." "Separuh?" Adik kaget. "Separuh lagi," sambung Maenah, "adalah sesuatu yang tidak akan kamu duga, dan itu terjadi besok malam." Adit mengangguk. Pagi datang dengan cahaya kemerahan. Di pasar, Adit bekerja dengan cekatan. Ia menolak amplop kecil dari tengkulak yang ingin memperlancar catatan. Ia membela pedagang sayur yang salah ditimbang oleh pembeli nakal. Ia tak tahu bahwa dari kejauhan dua nenek kembar memperhatikannya, berdiri di pinggir lorong pasar sambil menyamar dengan caping lebar. Mereka saling bertukar pandang. Ada lega yang merayap. Malamnya, ketika Adit pulang, lampu rumah joglo menyala lembut. Di meja kotak kayu kembali menunggu. "Waktunya separuh yang lain," ucap Maemah. Dan inilah bagian tak terduga yang sesungguhnya. Malam kedua turun seperti tirai tebal, hening tapi bukan hening yang kosong, melainkan hening yang syarat tanda tanya. Kotak kayu kembali dibuka. Kali ini di dalamnya ada 3 amplop putih, masing-masing bertuliskan kebenaran, keberanian, dan keikhlasan. Adit menatap bergantian. "Pilih satu," kata Mainah. Adit meraih kebenaran. Di dalamnya selembar surat catatan utang Pak Hasan. Sebenarnya sudah bisa dihapus sejak setahun yang lalu karena kecelakaan kerja yang menimpa beliau, terhitung force majeure menurut aturan simpan pinjam desa.
Namun, penghapusan itu tidak pernah diproses karena Pak Hasan menolak belas kasihan. Adit mengangkat wajah tercekat. "Ayah, kami menghormati sikapnya," ujar Maena. "Tapi malam ini kami tanya padamu, mana yang benar? Menjaga gengsi atau menyelamatkan keluarga?" Adit tidak butuh lama. Menyelamatkan keluarga dengan cara yang benar tanpa mengambil hak orang lain. Maena mengangguk. "Pilih lagi?" Adit mengambil keberanian. Isinya sebuah peta kecil ke rumah paling kumuh di tepi sungai dan selembar kupon logistik. Ada ibu janda dan anak yang sakit, jelas Maena. "Malam ini kau antar bantuan atas nama orang tuamu, jangan menunggu pagi." Tanpa pikir panjang, Adit melangkah. Dua nenek itu ikut membawa senter, jalan licin. Mereka bertiga mengetuk pintu rumah kecil yang nyaris roboh. Seorang perempuan kurus membukakan mata cemas ketika menerima bantuan. Ia menangis tanpa suara. "Siapa yang menolong kami?" tanyanya. Adit menunduk. "Dari orang tua saya, doakan mereka kuat." Saat mereka kembali, jam mendekati tengah malam. Adit menyeka keringat, napasnya teratur. "Amplop terakhir," kata Maena ketika mereka duduk lagi di ruang tengah. Adit membuka. Keikhlasan. Di dalamnya hanya ada satu kalimat. "Malam ini, lepaskan semua yang bukan hakmu, bahkan kalau itu kehormatan palsu di mata orang lain." Adit merenung. "Maksudnya?" Pintu belakang tiba-tiba diketuk. Seorang laki-laki berjas rapi masuk bersama notaris dan Pak Lurah. Adit spontan berdiri. "Ada apa, Pak?" Maena memberi isyarat duduk. "Inilah sidang pertama kita, Dit. Bukan di pengadilan, tapi di hadapan nurani dan saksi. Kami ingin menyelesaikan sesuatu yang tertunda." Notaris meletakkan berkas di meja. "Ini akte penghapusan utang keluarga Hasan Sari, efektif malam ini, berdasarkan ketentuan force majeure dan kebijakan dana cadangan desa." Adit terbelalak. "Tapi syarat pernikahan aku sudah..." Maena mengangkat tangan lembut. "Kau sudah menunjukkan keberanian dan kebenaran, tinggal keikhlasan. Apakah kau ikhlas jika selepas ujian ini kami meminta pernikahan ini diselesaikan secara terhormat?" Ruang tiba-tiba senyap sekali. Adit menatap kedua nenek itu, matanya memanas. "Kalian menjadikanku mempelai untuk menguji niatku." Maena tersenyum getir. "Kami menjadikan dirimu keluarga agar kami bisa melihat yang tidak terukur oleh kata-kata, bukan untuk mempermainkanmu. Jika kamu menolak, kami terima. Jika kamu setuju, kami akhiri dengan hormat tanpa mengurangi rasa sayang kami." Adit menarik napas dalam. Semua berdiri di tepi keputusan ini. Ia memandang kain putih di pergelangan tangannya. Janji yang ia ikat sendiri. "Kalau ini jalan yang benar, aku ikhlas," kata akhirnya. "Aku tidak ingin memegang sesuatu yang bukan hakku." Notaris mengangguk, menyiapkan berkas. "Ada satu lagi," tambah Pak Lurah, suaranya rendah. "Tadi siang di pasar kau menolak amplop nakal. Aku lihat desa butuh orang seperti itu." Adit tertawa tipis, pahit sekaligus tegak. "Lalu apa yang terjadi esok?" Maena menatapnya, kali ini dengan sinar yang berbeda. "Esok malam pertamamu yang sesungguhnya, Nak, tapi tetap bukan seperti yang kamu kira." Desa masih bergumam tentang akad absurd 2 malam lalu. Tapi halaman rumah joglo hari itu terasa seperti panggung yang menunggu adegan penutup. Adit membantu menyapu, menyeduh teh, menyiapkan sarapan. Dua nenek kembar itu duduk berdampingan, memandangi pemuda di hadapan mereka seolah sedang menyimpan peta yang akhirnya ketemu alamatnya. "Dit," kata Maena, "dulu kami juga pernah berdiri di ujung jurang sama seperti Muna. Bapak kami jatuh sakit, usaha hampir ambruk. Orang-orang menertawakan kembar yatim yang tidak punya daya. Lalu seorang pemuda datang menolong tanpa mengharapkan apapun. Ia menolak hadiah, menolak nama tersebut. Hanya pesan, kalau suatu kalian mampu, carilah pemuda lain yang hati dan tangannya sama, lalu titipkan padanya tongkat estafet." Maena mengangguk. "Tongkat itu bukan uang, tongkat itu adalah kepercayaan." Adit menunduk. "Aku belum pantas." Justru yang merasa cepat pantas biasanya yang paling tidak siap. Selama Ina ringan. "Tapi belum kami bicara lebih jauh, ada tamu." Pintu terbuka. Masuklah sekelompok orang, ketua pasar, kepala kelompok tani, perwakilan koperasi simpan pinjam, dan beberapa ibu pedagang. Mereka membawa map, beberapa macam kue. Ketua pasar berdahak kecil. "Adit, kamu diundang untuk menyaksikan pengumuman. 2 hari kami memperhatikanmu. Banyak mata memuji tanpa kau sadari." Ia menunjuk 2 nenek kembar itu. "Silakan, Mak,
Mainah berdiri dengan tongkat kecil kayu lebih sebagai simbol. Mulai malam ini, utang keluarga Hasan Sari resmi lunas dan ditutup. Malam ini pula pernikahan formal Adit dengan kami berdua akan kami akhiri secara terhormat. Kami minta khulu, pemisahan yang baik-baik dengan mahar kami kembalikan sebagai bantuan modal warung utamanya. Adit merasakan sesuatu yang mengembang di dadanya, semacam campuran takjub dan hampa. Kalau begitu, apa yang tersisa untukku, Mak? Maenah melangkah mendekat, menaruh kotak kayu di atas meja untuk terakhir kalinya. Yang tersisa adalah yang paling berat sekaligus yang paling ringan, amanah. Kami menunjukmu menjadi pengelola integritas di pasar, bukan jabatan gemerlap, tapi kunci aliran napas ekonomi desa. Kamu memutuskan sengketa timbang, menyalurkan dana darurat sesuai aturan, dan menjadi pagar agar uang tidak menggerogoti manusia. Adit diam lama. Kenapa aku? Karena kau memilih kebenaran saat kau bersembunyi, jawab Mainah. Kamu memilih membantu saat tak ada kamera. Kau adalah melepaskan saat gengsi sudah mulai merangkap. Ia menyentuh kain putih di pergelangan Adit lalu melepasnya. Janji malam pertama selesai, sekarang janji siang harimu dimulai. Wajah asingnya namun seolah pernah melewati halaman yang sama. Ini Rara, kata ketua koperasi, relawan yang mengurus data penerima bantuan. Dia yang menemukan celah aturan force majeure untuk ayahmu, tapi menahan berkas karena ayahmu menolak kemurahan. Ia menunggu momen yang pas. Rara tersenyum kikuk. Maaf, baru hari ini ya aku kesini. Aku ingin menyerahkan langsung. Adit menatap Rara. Amplop, peta gudang, sidang nurani, semuanya bukan jebakan, melainkan jembatan. Terima kasih, ucapnya tulus sederhana. Tamu-tamu pamit satu persatu, tinggal Adit dan dua nenek kembar. Maenah memecah sunyi. Ada satu hal yang terakhir yang harus kau tahu, Dit. 2 malam lalu, ketika kau mengikat janji, kami juga mengikat janji pada diri sendiri. Kalau kau lulus ujian, kami akan membuka rahasia keluarga. Adit menenggang punggung. Rahasia? Mainah mengangguk. Kau lihat foto-foto kami saat muda? Seharusnya ada foto kami bertiga. Adit mengerutkan dahi. Bertiga. Saudara kembar kami sebenarnya bukan 2, melainkan 3, ujar Mainah lirih. Satu lagi, si bungsu pergi merantau, menikah, lalu wafat muda, meninggalkan seorang anak perempuan. Anak itu dibesarkan jauh dari desa agar tak ada yang memperdebatkan hak waris untuk memanfaatkannya. Mata Mainah berkilat bening. Anak itu adalah Rara. Rasanya waktu berhenti sekejap. Jadi Rara cucu kalian? Adit hampir berbisik. Ya, jawab Mainah. Dan tongkat estafet yang kami maksud kelak harus kau jalankan, bukan sendirian. Bukan berarti kami jodohkan, kami tak akan mengatur hatimu, tapi kami percaya jalan baik akan mempertemukan kebaikan yang lain. Hari ini amanah, besok entah takdir. Ia menatap Adit menatap dua nenek yang kini baginya bukan sekedar ujian, melainkan rumah yang aneh tapi hangat. Kalau begitu, izinkan aku memulai dari warung orang tuaku. Aku ingin benahi pencatatan, pasang timbang gantung yang benar, bikin buku stok, lalu aku akan ke pasar tiap pagi, memastikan aturan berjalan. Mainah tertawa kecil. Begitu dong. Kalau kau langsung minta kantor dengan kursi empuk, kami batalin semuanya. Canda. Tidak lama Rara datang lagi membawa termos dan 3 cangkir teh. Boleh aku bantu sistem bukunya besarnya? Tanya Adit. Adit mengangguk. Boleh banget. Mereka bertiga, Adit, Mainah menengguk teh jahe hangat. Tak ada musik, tak ada pesta. Mereka melepas cincin pernikahan yang baru saja 2 hari melingkar, menaruhnya di atas kain putih lalu mendorongnya ke arah Adit. Simpan sebagai pengingat, kata Mainah, bahwa pernikahan kami bukan untuk menahanmu, melainkan untuk melepaskanmu menjadi dirimu yang paling jujur. Adit menatap cincin itu. Air bening mengenang di matanya. Terima kasih, suaranya serak. Aku tak akan lupa. Esoknya, desa pun punya cerita baru, bukan tentang skandal, melainkan tentang seorang pemuda tampan yang berani menukar gengsi demi kejujuran. 2 nenek kembar yang mengajari bahwa malam pertama bisa menjadi sidang pertama nurani. Pernikahan yang berawal dari hutang ditutupi oleh keikhlasan, lalu membuka pintu bagi amanah, persaudaraan, dan mungkin kelak cinta yang datang tanpa paksaan.